Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi manna alaina bi rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jahil azim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun, para alimil ulama, para asatidah, para ustadzat, para hujjaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita yang mulia al-mukarram wal muhtaram Kiai Haji Dardir yang saya cintai, saya muliakan. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur, berkah, murah rezeki, amin amin. Lalu pula Kiai Haji Abdul Hadi yang saya cintai, yang saya muliakan, Ustadz Haji Abdul Hamid yang saya muliakan, Ummi Hajjah Nawiyah, betul namanya. Yang saya muliakan pula Ummi Hajjah Sofiyah dan pimpinan majelis taklim. Mohon maaf saya nggak sebutin atu-atu ya Bu Haji ya, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada ibu-ibu yang dari pagi, ada yang datang dari jam 6 pagi. Alhamdulillah, bukti cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula bersyukur kita kepada Allah bahwa pagi ini Allah masih kasih kepada kita nikmat, betul? Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, dan nikmat-nikmat yang lain. Berjuta-juta nikmat yang kita terima dari Allah, itu semua harus kita syukuri. Jangan sampai kita anggap remeh, jangan sampai kita anggap remeh nikmat anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Syafi'i pernah berkata, wala tastasgiranna ni'amallahi alaika wa in qallat wa qabilha bisyukri. Jangan kamu anggap remeh semua pemberian nikmat Allah kepadamu sekalipun sedikit, dan terimalah dengan syukur kepada Allah SWT. Jadi jangan pernah Bu dapat 10.000, dapat 20.000 satu hari, dapat 30.000, 50.000, ibu kata kecil. Kecil menurut ibu yang mungkin karena ibu tiap hari dapatnya 500.000, 1 juta. Tapi bagi orang yang maaf kerjaannya serabutan, kerjaannya mungkin maaf serabutan, apa aja dikerjain, itu uang 10.000, 20.000 berharga bagi mereka, betul nggak? Maka jangan pernah anggap remeh nikmat-nikmat kecil. Contoh lagi, bangun tidur ibu alhamdulillah bisa bernapas. Berapa banyak orang bangun tidur dan nggak bangun lagi. Contohnya almarhum al-maghfurlah guru kita yang mulia Kiai Haji Sofwan Nidhami. Menjelang tidur dia bilang sama anaknya, nak nanti kamu lanjutin S3-nya ya, kata guru kita begitu. Kemudian dia tidur kira-kira jam 3 biasa bangun kan. Kok ini nggak bangun? Istrinya bilang, Abi bangun, Abi bangun. Ternyata udah nggak bergerak. Saking penasaran dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit dicek udah nggak ada nafasnya. Ini namanya usia, betul nggak? Jadi jangan pernah kita menganggap remeh masalah nikmat Allah. Jangan kita anggap kecil. Nggak ada nikmat kecil, semua nikmat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang salah kita ngerasa nikmat itu kecil karena kita rasa syukurnya kecil. Jadi kudu banyak syukurnya kepada Allah. Nikmat bisakan lagi, nikmat bisakan ngomong tut dong ogah lagi, nikmat bisakan yang kenceng, nikmat bisakan, nikmat bukan, nikmat bisa BAB berak lagi, nikmat bisa BAB, nikmat bisa bernafas.
Nikmat-nikmat itu sangat berharga bagi orang asma. Lagi asma pas bangun tidur, napasnya lega, ya Allah, terima kasih saya bisa napas lega. Bagi orang yang napasnya biasa, nggak ada masalah, dianggap kecil, bahkan diingat, dilupain, betul nggak? Bagi orang yang perutnya kembung, mules, pas begitu dia kentut, brot, nikmat nggak? Apa dia bilang, ya Allah terima kasih ya Allah, saya udah bisa. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala semuanya. Maka itu jangan pernah anggap kecil nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu nikmat yang memang jarang disyukuri. Orang cuma ngeliat jam doang. Ngeliat jam doang cemburuan sama jam, bagaimana sih? Ada satu nikmat yang sering dilupakan sama orang. Rata-rata kita lupa. Apa itu? Nikmat punya pasangan hidup. Betul? Orang kita kudu bersyukur, laki kita, suami kita saat ini mau jelek mau cakep itu dari rezeki kita. Betul? Kita juga nih bertiga perwakilan dari yang di sono di luar kudu bersyukur punya bini, mau cakep mau jelek itu emang bini kita. Betul? Betul nggak? Karena begini ibu sekalian, kadang orang maaf nih, kadang malam-malam lakinya pulang ngaji, udah jam 10 setengah 11 pulang, bininya udah tidur. Ini kalau laki yang bersyukur nih ngomongnya begini, ya Allah, dilihatin bininya tidur, ya Allah alhamdulillah bini gua udah tidur, mana cakep banget ya, mana sayang banget sama gua, sayang banget sama anak-anak gua, begitu tuh. Mana perhatian banget ya Allah, mana rajin banget, nyuci rajin banget, Rizka rajin banget. Dilihatin bininya lagi tidur, dilihatin baik begitu. Ya Allah terima kasih kau kirimkan aku bidadari dari surga. Cia. Nih suami yang berterima kasih nih dilihatin bininya. Besok pagi-pagi dia berangkat kemana? Kemana? Ke BSD. ITS BSD pulang, mah. Ini ada apa? Ada sesuatu dari mama, dari papa buat mama. Apa itu Pak? Jo lihat, ini hadiah buat mama. Dikasih emas 100 gram. Bener kan Bu? Itu namanya suami yang berterima kasih kepada Allah atas anugerah istri. Tapi banyak juga yang kadang-kadang suami nggak berterima kasih sama bini. Bininya lagi tidur dia liatin, jangan kata gini, jelek amat itu bini. Mana ngorok lagi ya Allah, mana mangap banget ini bini, mana lubang hidungnya gede banget lagi, mana bau ketek lagi, ampun ya Allah, mana pantatnya gede banget lagi. Ada yang begitu suami ada? Mana suami siapa itu? Suami siapa itu yang begitu? Jangan, syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Emang itu dari rezeki kita. Kita hidup bersanding dengan dia, susah bahagia harus sama-sama. Betul? Begitu. Kadang juga sama. Nah ibu juga begitu, suami lagi tidur pegangin, alhamdulillah, liatin, ya Allah alhamdulillah suami saya tidur cakep banget ya Allah. Pejetin, tuh dijetin, kakinya dipejetin, pahanya pejetin, biar dia tambah pules Bu, begitu, paham? Paham, jangan begini, deh, mulutnya jawag amat, udah gitu, pusernya bodong lagi, ya Allah, mana cakepnya Bu? Karena kita tidak berterima kasih kepada Allah. Jelek bagusnya suami kita jangan pernah kita buka, jangan pernah kita umbar aibnya, betul? Jangan pernah ngeluh, suami gue mah gatel banget sih dia mah, apanya? Pantatnya habis pada kadas. Itu mah rezeki kita, terima baik. Itu berbicara syukur, karena man lam yaskuril qalil lam yaskuril katsir. Orang yang tidak berterima kasih kepada yang sedikit
tidak akan berterima kasih kepada yang banyak. Maka itu yang dikit terima kasih, apalagi banyak. Kalau kita bersyukur kepada yang dikit, lama-lama Allah tambahin terus sehingga nanti Allah kasih yang banyak buat kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Bu, terus ini. Ya kan saya kalau punya jam kan cuma ngontrol doang. Kalau kelamaan juga orang enak ceramah mah, betul nggak? Jadi kalau ini ya sedang-sedang aja. Kebangetan panjang juga orang enak, kebangetan pendek juga orang enak. Kebangetan panjang dibosenin orang. Ceramah kebangetan panjang dibosenin orang, betul nggak? Orang begini, mampus sekali orang mau bulan juga sudah lagi ceramahnya. Begitu, mana pendat berak lagi. Repot urusan kalau begitu. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting adalah bagaimana hati kita selalu bersyukur kepada Allah. Punya duit banyak, alhamdulillah. Enggak punya duit banyak, punya suami rajin, alhamdulillah. Kalau suami rezekinya seret, ibunya jangan dimarah-marahin mulu. Punya suami, misalnya ibu pulang dari mana-mana punya duit, bawa duit 50.000. Itu juga habis buat beli bensin 20.000, dikasihnya 30.000. Kita akan marahin, jangan. Bilang begini, ya Allah, mungkin gua kurang doa kali ya buat laki gua. Begitu. Kalau gitu gua bantuin kerjanya dah, kuli-kuli nyuci sama tetangga buat nambahin hasil penghasilan dalam rumah tangga. Itu juga boleh atas izin suami. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita semuanya duduk di sini karena kita cinta sama Nabi. Ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu sayang sama istrinya. Beliau kalau sering, saking sayangnya itu bini-bininya, istri-istrinya, termasuk Siti Aisyah, itu sering diajak digendong. Kadang istri Aisyah digendong sama Nabi, diajak balap lari. Tuh, dalam kisahnya tuh, di dalam sirah Nabawiyah itu diceritakan, Bu. Diceritakan bahwa Nabi sering pernah satu ketika balap lari sama Aisyah. Aisyah sering duduk tiduran di paha Nabi. Nabi sering juga tiduran di paha Aisyah. Sebagai bentuk keharmonisan. Betul? Betul. Nabi juga sering bercanda. Sama masyarakat sering bercanda. Ada nenek-nenek datang. Kepada siapa? Kepada Nabi. Dia bilang, ya Rasulullah, doain saya, umur saya udah tua begini, udah hampir 80 tahun. Saya pengen dengan doamu semoga kau masukkan saya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa dia bilang? Kata Nabi, Bu, mohon maaf, surga nggak nerima nenek-nenek yang umurnya udah tua. Akhirnya dikata gitu, nangis nenek-nenek pulang, nangis dia. Terus Nabi bilang, Nabi suka bercanda juga tuh. Dia bilang, sahabatku sini, panggil tuh nenek-nenek, ya, atau kasih tahu tuh nenek-nenek, bilangin Allah berfirman, faja'alnahunna abkara. Allah jadikan mereka itu abkara, seperti gadis-gadis lagi. Jadi Bu, nanti di neraka yang sekarang usianya udah tua, yang sekarang giginya udah peot, udah goyang, nanti ketika di neraka, di surga, ibu semuanya jadi balik muda lagi, perawan lagi, rapet lagi, baik di sono. Alhamdulillah. Dan nanti nggak ada yang tua, Bu. Kata Nabi, kenapa saya bilang? Karena udah tua, nggak mungkin orang tua masuk surga. Yang masuk surga muda, nanti dia akan jadi muda lagi, maka masuk surga. Akhirnya dikasih begitu, dikata begitu, girang lagi tuh nenek-nenek, semangat lagi dia ibadah, dia minta ampun kepada Allah. Maka mudah-mudahan yang duduk di sini semuanya masuk surga. Ibu, di neraka nanti lebih banyak perempuan. Nah loh, kenapa lebih banyak perempuan? Uritun nar, Nabi diperlihatkan, aku diperlihatkan neraka, kata Nabi. Waktu Isra Mi'raj, aku diperlihatkan neraka. Faida aktsaru ahliha an-nisa, maka aku melihat banyakkan penduduk neraka itu an-nisa, para wanita. Nanti di neraka yang paling banyak menghuninya adalah para wanita. Kenapa mereka pada masuk neraka lebih banyak ketimbang laki-laki?
Karena yakfurna, mereka rata-rata kufur nikmat. Kila ayakfurna billah ya Rasulullah, apa yang menyebabkan mereka kufur kepada Allah sehingga masuk neraka lebih banyak ya Rasulullah? Kata Nabi ini bukan kata saya, kata Nabi, action dulu begitu ya, lo kan kita lagi mangap begitu, potong kurang bagus bu. Terus kata Nabi, yakfurnal ashir, mereka kufur kepada suaminya. Suaminya udah banting tulang, suaminya udah bener-bener buat keluarga, nyeleweng juga kagak, selingkuh juga kagak, pas pulang di rumah dimarahin mulu sama bininya. Ada yang begitu? Mana orangnya? Halo. Kalau ada perempuan yang seperti ini adalah perempuan ahli neraka nanti bakalan. Jangan suka ngomelin. Kalau ada yang ngomelin laki, siap-siap nanti ada di neraka. Bukan kata saya, kata siapa? Kata Nabi bu, bukan kata saya. Emang begitu hadisnya, lagi dilawan. Begitu hadisnya begitu. Makanya bu, kalau pengen supaya nanti bakalannya ibu masuk surga, kalau suami pulang tawarin, papa mau minum apa sayang? Mau minum kopi? Mau minum teh manis? Mau minum susu? Atau mau minum Sprite? Nanti kata dia, mah saya air putih aja. Air putih seduin. Pak, air putihnya anget apa dingin? Putih ya. Air anget aja, air anget cariin. Terus sepatunya bukain, celananya bukain, bajunya bukain. Itu namanya istri solehah. Jangan suka buang angin di depan suami, nyeloncong. Siapa tuh? Kenceng banget. Kalau ada yang buang angin depan suami, nyeloncong. Kalau mau izin dulu. Izinnya gimana? Pak, mohon maaf ya, udah kebelet ini. Langsung brot. Nanti suaminya, ya nggak apa-apa mah, emang lagi mules ya mama. Papa maklumin nggak apa-apa. Ini mah senyum kagak bret. Suaminya bilang astagfirullahaladzim. Ada yang begitu? Mana orangnya? Maaf ya yang udah nggak punya suami, ini mah lagi nyeritain yang masih pada punya suami. Betul. Kalau suami gimana bi? Boleh kentut depan istri? Boleh. Bu, boleh nggak? Boleh, cuman kudu ngomong dulu mama ya, nanti takut bau, baru nggak apa-apa. Ini namanya aturan bu, aturannya begitu, kudu hormat sama suami, maka itu jalan surganya ibu. Amin apa? Pakai disuruh. Sehingga orang, kenapa para sahabat begitu sangat mencintai Nabi? Cintanya mereka kepada Nabi tiada tara. Satu ketika ada pada saat perang Uhud. Perang Uhud itu kan perang di mana umat Islam itu kalah. Awalnya menang, jadi kalah. Gara-gara tujuannya yang tadinya meninggikan agama Allah berubah menjadi harta rampasan dituju. Gara-gara menang awalnya, tiba-tiba orang kafir Quraisy kocar-kacir berangkat semuanya. Akhirnya tuh orang Islam melihat ada harta gonimah di bawah. Gonimah, harta rampasan. Semua orang tentara Islam turun ke bawah berebut harta rampasan. Nah, Rasul bilang jangan turun. Udah nggak didengarkan tuh kata Nabi. Semua menuju kepada harta rampasan. Akhirnya ngapa? Akhirnya setelah itu Khalid bin Walid panglima perang saat itu dan Abu Sufyan menggempur dari arah kanan kiri, dan akhirnya umat Islam banyak terbunuh, termasuk paman Nabi yang sangat disayangi Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib mati terbunuh. Sehingga Nabi dikabarkan saat itu terkepung. Nabi dibilang Nabi wafat, Nabi terbunuh. Terdengar kabar wafat, maka Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali merapat ke Rasulullah. Rasulullah masih hidup. Rasulullah kena lemparan besi sampai giginya itu, gigi rahangnya patah, saudara. Waktu itu sahabat semua ambil inisiatif lindungi Rasulullah.
Akhirnya sahabat semua merapat ke Rasulullah, Rasulullah di tengah, sahabat melingkar, dan akhirnya mereka melawan musuh dan dia menggempur musuh. Alhamdulillah Rasulullah bisa terselamatkan. Pada saat pulang perang namanya kalah, ini wanita-wanita Madinah yang udah muslimah ngomong, kata mereka begini, ada rombongan berangkat duluan, Rasul berangkat belakangan pulangnya tuh, karena Rasul ngerapiin, nyuruh nguburin tentara-tentara perang yang sudah mati, Rasul suruh kubur. Berangkatlah ceritanya sahabat yang pada pulang duluan. Ada seorang wanita dari Bani Dinar mengatakan begini, wahai sahabatku, bagaimana kabar Rasulullah, apakah dia selamat? Jawabannya begini, jawabannya nih sahabat ngomong, suamimu meninggal dunia, enggak selamat. Dia enggak hiraukan, saya mau nanya bagaimana kabar Nabi, selamat apa enggak? Ayahmu juga terbunuh dalam perang Uhud. Dia nggak bingung, dia nanya lagi, saya cuma mau nanya Rasulullah selamat apa enggak? Dijawab lagi, saudara sekandungmu juga mati terbunuh dalam perang Uhud ini. Saya cuma mau nanya Rasulullah selamat apa enggak? Apa kata sahabat semua? Alhamdulillah Rasulullah terselamatkan, Rasulullah selamat dan sehat walafiat. Apa dia bilang? Kullu musibati ba'daka jalalun, bahwa semua musibah setelah engkau ya Rasulullah itu semua ringan. Bapak saya, abang saya, kata dia, suami saya mati itu ringan, tapi kalau engkau yang mati ya Rasulullah, ini musibah berat. Maka saya minta, ya Allah selamatkan seluruh Rasulullah. Ini orang saking cintanya amanat, suaminya dia nggak pikirin, ayahnya dia nggak pikirin mati, saudaranya dia nggak pikirin, yang dia pikirin Rasulullah. Saya mau nanya, ibu lebih sayang mana, suami sama Rasulullah? Ya dua-duanya. Lebih sayang mana suami kita sama Rasulullah? Ayo jawabnya yang benar, lebih sayang mana, lebih cinta mana, Nabi apa suami? Jawab yang jujur serempak, 1, 2, 3, lebih sayang mana, suami apa Nabi? Kalau jawabannya Nabi, bener. Kalau jawabannya suami, istighfar 15 kali, syahadat, masuk Islam lagi. Kenapa? Dulu pernah Umar bin Khattab mengatakan, dikata, ya Umar, lebih cinta mana, dirimu dengan aku? Kata Umar begini, ya Rasulullah, saya lebih cinta diri saya, setelah itu engkau. Apa kata Nabi? La ya Umar, itu cinta yang salah. Tidak ya Umar, itu cintamu salah. Yang benar gimana Rasul? Engkau harus lebih cinta diriku, setelah itu dirimu. Baru kata, ya Rasulullah, saya bersaksi, saya bersyahadat bahwasanya saya lebih cinta engkau daripada diri saya sendiri. Saya cinta engkau, setelah itu saya cinta diri saya. Begitu harusnya kita. Paham? Paham? Paham Bu? Cinta kita kepada Nabi harus di atas segalanya. Orang tua, anak, suami, semua kalah. Cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu saya ingin mengajak kepada ibu-ibu sekalian, ada satu lagi Bu, satu cerita lagi. Ummi Sa'ad bin Mu'ad ketika dia pulang perang Uhud, ini Ummi Sa'ad bin Mu'ad ini enggak ikut perang, tapi dia mendoakan umat Islam. Karena terdengar kalah, dia bilang, wahai sahabatku, di mana Rasulullah? Di sana. Dia kejar Rasulullah. Pada saat Rasulullah bersama Sa'ad bin Mu'ad, dia lagi Rasulullah naik onta, kemudian tali ontanya itu mengulur ke bawah, dipegang sama Sa'ad bin Mu'ad. Ada ibunya mengejar Rasulullah. Pas udah kejar, ya Rasulullah, nengok. Sa'ad nengok. Apa kata Sa'ad? Ya Rasulullah, itu ibu saya. Dia berhenti, Rasulullah, ada apa wahai Ummi? Kata ibunya, kata umminya Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau sehat? Apakah engkau selamat? Alhamdulillah. Apakah ada yang terluka? Tidak ada. Saya tidak ada yang terluka. Saya selamat. Rasulullah menyembunyikan, walaupun Rasulullah giginya patah. Terus apa? Alhamdulillah ala kulli halin saya sehat. Kata si perempuan tadi begini, mohon maaf ibu, kata Nabi nih, ibu Ummi Amr bin Sa'ad meninggal dalam perang Uhud. Kata siapa? Kata Nabi. Apa kata dia? Ya Rasulullah, walaupun Amr anak saya meninggal itu enggak seberapa, ringan, tapi kalau engkau yang meninggal berat rasanya bagi saya. Kenapa begitu Umi? Kata Rasulullah. Apa dia bilang? Karena cintaku tiada tara membara dalam dadaku ya Rasulullah.
Maka itu kalau pengen dicintai Nabi, jangan lupa banyak baca sholawat. Ibu sambil duduk baca sholawat, sambil berbaring baca sholawat, sambil duduk baca sholawat, sambil naik motor baca sholawat, sambil tiduran baca sholawat, sambil nonton TV baca sholawat, sambil naik motor baca sholawat, sambil nyetir baca sholawat. Banyak yang kita baca. Kalau kita baca 1 kali sholawat, insya Allah kita semuanya akan menjadi orang-orang yang dirindukan surga dengan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita dipanggil-panggil, Bu, jamaah pengajian di Majelis Taklim Hadikatun Najah, semuanya yang duduk dulu waktu di dunia memperingati Maulid, masuklah kalian semua ke dalam surga. Yang nggak ngomong amin nggak masuk surga. Yang mulutnya diem baik orang masuk surga nih. Saya ulangi lagi, hei kata Nabi nanti, hei majelis taklim yang hadir di majelis taklim Hadikatun Najah memperingati Maulid karena cinta pada aku, semua kalian masuk surga. Nah begitu dong. Tiba ngomong amin aja susah. Sehingga yang seperti ini kita berharap nanti kita bisa masuk surga. Ada seorang wanita datang, ya Rasulullah, apakah nanti saya bisa ketemu sama suami saya? Nanti di surga saya ketemu gak sama suami saya? Si wanita yang soleh mengatakan begini, kalau kamu gak kawin lagi, kata dia nih, kalau kamu gak kawin lagi dan kamu cinta kepada suamimu karena Allah, nanti insya Allah pertemukan nanti kembali di surga. Gitu. Begitu katanya. Terus ada lagi yang wanita yang kurang bagus datang, ya Rasulullah, bagaimana nanti, apakah kita bisa bertemu dengan kalau kamu kawin lagi sama orang lain, bersuami berbiji-biji begitu, berapa kawin lagi, maka tidak, kemungkinan besar tidak akan bertemu dengan dia. Maka itu kalau pengen ketemu kumpul di sono, kadang-kadang dikata gini nih, ada yang kata gini, Ustaz, nanti di sono ketemu nggak? Nanti kalau Bu bakalannya di surga ketemu nggak sama suami saya? Ketemu Bu. Abi bilang, ya ketemu lagi, udah gede banget rasanya. Ada yang begitu? Ada istri yang begitu? Nggak ada. Mudah-mudahan di sini semuanya masuk surga. Ibu-ibu, sebelum saya akhiri ceramah saya, karena saya ada acara satu lagi di Meru ya, jadi supaya keburu. Ini Umi Bahija udah datang ya? Terusin dikit. Waduh, perjalanan saya ke Meru ya takut macet juga nih. Hadirin rahimakumullah, ada satu kisah menandakan bagaimana kalau manusia aja cintanya sama Nabi kayak begitu. Satu ketika Nabi khutbah Jumat, pas lagi mau naik ke mimbar begini nih, tiba-tiba itu ada batang korma nangis kayak begini nih. Batang korma nangis kedengar di telinga Nabi. Nabi samperin, kata Nabi begini, kamu kenapa nangis? Apa kata dia? Ya Rasulullah, saya sedih. Kenapa sedih? Itu batang kurma yang bekas didudukin nama Nabi, dulu dipakai sama Nabi. Cuman ada wanita Yahudi yang muslimah ngomong, ya Rasulullah, saya nggak tega ngelihat mimbarmu dan tempat duduk mimbarmu itu jelek banget. Gimana kalau saya ganti? Kata Rasul, silakan. Dibuat yang cakep, udah rapi, dianterin, ya Rasulullah, ini tempat duduk mimbarmu yang baru, saya ganti. Yang lama disingkirin ke sini, yang baru ditaruh. Pas begitu sholat Jumat dilaksanakan, tiba-tiba nangis nih, kayu korma nangis, terbelah, ngeluarin air mata. Bayangin coba, ada jantungnya nggak nih? Nih korma, batang kurma ada jantungnya nggak? Ada paru-parunya nggak? Ada napasnya nggak? Tapi kenapa dia bisa nangis? Berpikirin coba tuh. Ditanya sama Nabi, hai batang kurma, kenapa engkau nangis? Apa dia bilang? Ya Rasulullah, saya sedih. Kenapa kamu sedih? Karena saya sudah tidak dipakai lagi oleh engkau, saya ditinggalkan oleh engkau, oleh kekasih Allah yang sangat mulia. Nabi katakan, diam kamu, jangan nangis. Insya Allah kamu mau, kalau kamu nggak nangis, ini maaf ya, kalau nggak didiemin sama Nabi sampai sekarang itu, kalau ada batang kurmanya dia akan nangis sampai hari kiamat. Saking rindunya dia sama Nabi. Tapi karena disuruh diam sama Nabi, diam kamu wahai batang kurma, diam dilus-lus sama Nabi. Nanti kamu, saya janjikan, kamu nanti akan ada
ini kamu nanti akan ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya batang kurma yang nanti ada di surganya Allah adalah batang kurma yang nangis karena rindu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu Ibu, yang paling penting ada cinta, kalau pengen ketemu Nabi, pengen ketemu Nabi, pengen ketemu Nabi, pengen nggak ngeliat Nabi? Yuk, kalau pengen lihat Nabi ada 3 syarat. Ada yang syarat pertama, birrul walidain. Terus ini sedikit lagi ya. Syarat pertama birrul walidain, yaitu berbuat baik berbuat baik pada orang tua kita. Kalau ibu berbuat baik sama orang tua, insya Allah jalan sorga ibu. Yang pertama birrul walidain. Insya Allah kalau ibu berbuat baik sama orang tua, tanya masih pada punya mak, mau makan apa mak? Mau makan lontong saya beliin. Atau orang tuanya, jangan, gue mau udah makan kemarin, sekarang mak udah jangan. Emaknya lagi sakit, kata emaknya, ya Allah, gue pengen makan pepes tai burung. Ma pengen makan pepes tai burung. Ya Allah, ma itu mau orang enak. Aku pengen makan, bagaimana dehnya? Bikinin ya. Saking taat sama orang tua dibikinin. Minta sama Bang Udin minta burung dara. Burung daranya ada berak nggak? Banyak tadi. Dia ambil tuh burung dara. Habis burung dara, buat apaan lo? Ini emak minta pepes tai burung. Dia ambil pepes tai burungnya, diolain, dipepes, dikasih sasa, dikasih cabai dikit, garam, wah enak dah pokoknya, dikasih kecap biar enak. Pas udah mateng, ada tiga perencok, tahu 3 perencok? Ada 3 gitu, 3 apa namanya itu? 3 bungkus, ditaruh di piring. Udah mateng, dia kata gini, ma bangun, bangun mak, udah mateng, udah. Apa itu emang? Ini pepes tai burung yang ma minta, udah saya buatin, alhamdulillah ma. Nyari tai burungnya juga susah banget ma. Apa kata dia? Ya udah sekarang lu aja dulu, dia cobain dah. Kata dia begini, ma saya mau ora doyan tai burung, pepes tai burung ora doyan. Kata emaknya begini, lalu aja yang sehat ora doyan, apalagi gua yang sakit. Kata dia, ya emak ngerjain saya. Saking pengen masuk surga, nurutin kata orang tua. Minta dipepesin tai burung, dikerjain. Dimakan, dia kata lu baik makan dulu, cobain. Ya Allah, kata dia, saya mau radoyan, lu aja yang sehat radoyan, apalagi gua yang sakit. Yang kedua, syarat bisa ketemu Nabi nanti di akhirat. Bu, hubbun Nabi, cinta sama Nabi, ya. Cintanya udah saya jelaskan tadi siang malam kita. Sallallahu ala Muhammad, semua. Sallallahu alaihi, semua. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu alaihi
sallallahu alaihi wasallam. Sekali sholawat Allah berikan rahmat kepada kita 10 kali. 2 kali sholawat 20 rahmat turun nama kita. 3 kali sholawat seterusnya, maka banyak baca. Nah ini yang ketiga, idza dzukira, apabila disebutkan ismi, namaku, dia apa? Dia tidak bersolawat kepada Nabi. Kalau nanti disebutkan Nabi, nama Nabi, siapa yang buat Nabi Muhammad, maka kita bersolawat. Itu bukti kita cinta sama Nabi. Maka ketika Nabi Muhammad disebut kita bersolawat, insya Allah nanti orang ini akan bertemu dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau disebut nama Nabi, banyak solawat. Pertama, biar bisa ketemu Nabi, taat sama orang tua. Paham? Kalau perlu tiap hari, tiap minggu orang tua bagi duit 5 juta. Heran lagi. Udah dari mana Ustadz? Ya kalau nggak bisa pakai duit, semua perintahnya taatin. Kedua, cinta sama Nabi. Contoh semua perilaku Nabi. Yang ketiga, kalau disebut nama Nabi, banyak bersolawat. Sallu ala Muhammad. Itu saja 3 poin syarat kita ketemu Nabi di akhirat. Mudah-mudahan yang duduk di sini saya doain, pimpinan majelis taklimnya, anggotanya, yang duduk, yang datang pribadi, yang tetangga, semua yang datang kemari tanpa rombongan majelis taklim, saya doain semoga semuanya dipanggil sama Nabi, diberikan syafaat dari Nabi, semuanya bisa masuk surga. Sekali lagi kalau aminnya kenceng, masuk surga bareng Nabi. Sekali lagi masuk surga bareng Nabi. Ya Rabbal. Karena Umi Bahija udah datang, jadi cukup sampai di sini. Saya juga mau berangkat langsung. Mohon maaf saya tidak duduk lagi langsung karena acara udah siang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Intinya banyak bersyukur ya kepada Allah. Syukur sama suami ya. Syukur sama suami, bersyukur atas pemberian Allah. 3, cinta amanat. 4, jalan masuk surga ada 3. Supaya dapat nanti kalau pengen lihat Nabi masuk surga ada 3. 1, taat sama orang. 2, cinta sama. 3, kalau disebut nama Nabi bersolat. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Oh iya, saya ngundang tanggal 10 besok. Semua saya ngundang ibu-ibu sama suaminya, ajak yang gak punya suami sendiri atau sama anak sama cucu, ajak semua. Kemana? Ke Pondok Pesantren Al-Quraniyah. Acara yaitu pembacaan Hizib Bahar dan pengajian bulanan. Mulain jam 10, mulain jam 6 sampai dengan jam 8 saja. 2 jam doang acaranya. Pakaian warna putih, kudungan warna putih, baju warna putih, sendal warna putih. Pokoknya semuanya bernuansa put, bawa air mineral. Air minum mah di gelas tar bawa begini. Bawa air minum, bawa air mineral ya Bu. Insya Allah segala doa-doa kita dijabah. Insya Allah berkah dunia akhirat. Nanti airnya minumin sama cucu-cucu, semua minumin. Airnya minum anak-anak semua. Yang punya problem rumah tangga, yang sakit segala macam, minumin. Insya Allah barokah air Hizib Bahar dijabah semuanya Allah SWT. Dorong saraf kejepit sini 2 minggu, udah berobat kemana-mana 2 minggu diinin sembuh. Ada orang yang ngomongnya ngaco, dikasih minum sembuh, nggak ngaco lagi, sampai sekarang bisa tidur. Ada orang kekeringan, dituangin air Hizib Bahar penuh airnya, itu barokah Hizib Bahar, Allah yang ngabulin, bukan kebisaan kemampuan saya. Paham? Ya, mudah-mudahan kalau kita datang ke sono, insya Allah hari Minggu ya Bu, ajak sahab, ajak tetang, tapi jangan anak kecil, yang remaja biar cepat punya jodoh. Ya, Bu ya, ini orang peninggilan kemarin minta doain Bu, umur 30 tahun, biar saya bilang ke Hizib Bahar aja. Ternyata baru ikut 2 kali, ternyata kenalan di Facebook. Ternyata yang suaminya itu kakaknya santri saya yang lulus di Al-Quraniyah. Ini anaknya yang minta doain sama saya, anak saya juga santri saya, lulus berdua. Ketemu barokah Hizib Bahar. Baru saya cerita ini. Paham? Nah, oleh karena itu datang semuanya ya. Iya apa? Ngomong iya insya Allah aja ogah.
Datang ya Bu? Insya wallahul muwaffiq lakum thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi kita telah mendengarkan bersama mau'idhah hasanah. Kira-kira tadi dapat banyak apa dikit tuh Bu ilmunya? Dapat banyak apa dikit Bu? Coba apa aja Bu tadi Bu? Tadi disampaikan kata guru kita jangan lupa bersyukur. Bersyukur, kalau kita bersyukur pasti nanti Allah akan menambahkan nikmat kita kembali. Tapi kalau kita kufur, ingkar dan tak pandai bersyukur, maka ajab Allah lah sangat pedih. Makanya kita harus bersyukur. Semoga dengan bersyukur kita bisa soan, bisa silaturahim ke Mekah Madinah, amin. Bisa berziarah ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amin ya robbal. Gimana sih solusinya biar kita bisa ke Ka'bah? Nah, saya ada solusi Bu. Kalau ibu bapak pengen berangkat haji, ibu bapak pengen berangkat haji, cuma cukup 1,5 juta itu udah dapat porsi haji. 1,5 itu udah dapat porsinya nih dari Kementerian Agama. 1,5 itu bisa dapat porsi dari Kementerian Agama. Bisa hubungi siapa? Bisa hubungi di sini Mas Fuad dengan nomor kontak 085959122197. Mungkin nanti bisa menghubungi, ini rumahnya dari anak Ustazah Nawiyah. Oke Bu? Nah itu murah apa enggak tuh Bu? Cuman 1,5 udah dapat porsi haji. Daftar aja dulu ya Bu ya. Insya Allah kita semuanya yang hadir di sini berkat kita bersyukur, berkat kita cinta sama Rasulullah, kita bisa soan berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan umroh Bu nih, umroh bisa umroh juga. Keberangkatan 4 Februari, umroh keberangkatan 4 Februari 2025. Harganya berapa sih? Harganya mulai 25,9 juta saja sudah bisa umroh. Semoga yang di sini nanti yang rezekinya lagi seret, semoga dilancarin oleh Allah. Kalau udah rezekinya banyak, jangan lupa daftar di bangku. Oke Bu. Ya mungkin begitu saja. Tadi kata guru kita juga masalah jodoh Bu, santai aja, punya anak, punya saudara, jodoh belum ketemu, pasti ketemu. Tapi mantan cuma hanya bertamu, kan gitu. Jodoh pasti bertemu, tapi mantan cuma bertamu. Sabar saja, ntar ketemu juga. Mungkin sambil menunggu guru kita, penceramah kita, Ustazah Bahijah Hamid, mari kita dengarkan bersama lantunan sholawat. Semoga dengan sholawat penyakit pada pergi, amin. Dengan sholawat rezeki yang seret, semoga dilancarin rezekinya, amin. Dengan sholawat maksiat minggat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pada tim hadroh kami persilahkan. Ganteng-ganteng, Masya Allah Bu nih Bu, ganteng-ganteng Bu, masih jomblo semua kan ini. Kali ada punya anak ini, oh, lihat aja no, Masya Allah.
Gimana ini Ustaz? Allah. اللهم صل وسلم وبارك عليه